Pena mati pelan-pelan. Tidak ada upacara pemakaman. Tidak ada nisan. Hanya laci meja yang menjadi kuburan massal. Tintanya mengering di dalam tabung plastik. Menunggu tangan yang tak pernah datang lagi. Manusia abad ini menulis dengan jempol. Bukan dengan jari yang memegang logam runcing. Pena yang dulu disebut lebih tajam dari pedang, kini tumpul oleh layar sentuh. Kertas mengalami nasib serupa. Mungkin lebih menyedihkan. Ia dulu menjadi saksi peradaban, tempat hukum dituliskan, tempat cinta diungkapkan lewat surat yang dikirim berhari-hari lewat pos. Sekarang kertas hanya berguna untuk bungkus gorengan atau struk belanja yang dibuang sebelum sampai rumah. Pohon ditebang untuk menghasilkan benda yang umurnya lebih singkat dari umur tisu. Ironi paling tajam justru ada pada uang kertas. Benda yang dulu menjadi simbol kekuasaan, yang wajahnya dicetak dengan presiden dan pahlawan, kini dianggap kuno oleh generasi yang lebih percaya pada angka di layar ponsel. Uang kertas dipegang dengan jijik, dianggap kotor, penuh kuman, padahal seluruh sistem ekonomi dunia dulu berdiri di atas kepercayaan terhadap secari kertas itu. Sekarang kepercayaan itu dipindahkan ke kode QR, ke saldo digital yang tak pernah disentuh tangan, tak pernah dilihat warnanya, tak pernah dihitung lembarannya, hingga tak ada uang untuk pengemis. Manusia menyebut ini kemajuan. Pena diganti keyboard virtual, kertas diganti PDF, uang kertas diganti jempol digital. Semua menjadi ringan, semua menjadi cepat, semua menjadi maya. Tapi kemajuan ini menyimpan kehilangan yang tak pernah diakui. Tulisan tangan menyimpan karakter. Kertas menyimpan tekstur waktu, uang kertas menyimpan sejarah peradaban dalam genggaman, digital hanya menyimpan data, dan data tak punya bau, tak punya berat, tak punya luka lipatan yang menjadi cerita. Yang paling lucu, manusia modern masih merindukan benda-benda itu saat tertentu. Mereka mencari pena ketika tanda tangan digital diterima notaris. Mereka mencetak dokumen penting di atas kertas karena layar tak dianggap sah secara hukum. Mereka tetap menyimpan beberapa lembar uang tunai di dompet untuk keadaan darurat ketika sinyal hilang dan aplikasi tak bisa dibuka. Benda yang dianggap mati ternyata tetap dibutuhkan justru pada momen paling penting. Pena, kertas, dan uang kertas tak benar-benar punah. Semuanya itu diasingkan, direndahkan, dianggap beban masa lalu. Tetapi tetap dipanggil kembali setiap kali dunia digital gagal menjalankan fungsinya. Inilah ironi sejati. Peradaban yang mengaku telah melampaui kertas justru tak pernah benar-benar bisa hidup tanpa kertas. Kehilangan benda-benda itu bukan sekedar kehilangan alat. Tulisan tangan dulu menjadi cermin kejujuran. Tekanan tangan, kemiringan huruf, coretan yang dihapus. Semua itu meninggalkan bekas yang tak bisa dipalsukan tanpa usaha. Keyboard menghapus jejak itu. Setiap huruf di layar identik. Setiap orang menulis dengan bentuk yang sama. Dan keseragaman ini membunuh kemungkinan membaca karakter dari cara menulis. Otentisitas berubah menjadi tampilan, bukan lagi bukti. Uang kertas dulu memaksa manusia berhadapan langsung dengan konsekuensi dari setiap transaksi. Tangan yang menghitung lembaran, mata yang melihat saldo menipis, ada beban psikologis yang lahir dari kontak fisik dengan nilai. Uang digital menghapus beban itu. Orang berbelanja tanpa merasakan apapun. Karena angka di layar tidak punya tekstur, tidak punya berat, tidak meninggalkan rasa kehilangan saat berkurang. Perilaku konsumtif tumbuh liar justru karena uang kehilangan wujud yang bisa dirasakan. Tanpa tanda tangan, digital memperburuk persoalan ini. Tanda tangan dulu adalah jejak tubuh, gerakan tangan yang unik. Mustahil ditiru sempurna oleh orang lain. Tanda tangan digital hanya gambar yang disalin tempel. Dibuat sekali, lalu dipakai berulang kali tanpa kehadiran tubuh sama sekali. Keaslian berubah menjadi formalitas administratif. Manusia menandatangani dokumen tanpa pernah benar-benar hadir dalam tindakan itu. Efek paling destruktif justru menyerang relasi manusia dengan kejujuran pada dirinya sendiri. Ketika menulis di kertas, manusia berhadapan dengan jejak permanen. Kesalahan tidak bisa dihapus tanpa bekas. Sehingga setiap kata dipertimbangkan sebelum dituliskan. Layar digital memberi ilusi bahwa segala sesuatu bisa diedit, dihapus, dan diulang tanpa konsekuensi. Ilusi ini merembes ke perilaku sehari-hari. Manusia berbicara, berjanji, bahkan mengambil keputusan dengan mentalitas yang sama seperti mengetik di layar.
Semua dianggap bisa dibatalkan. Semua dianggap sementara. Semua dianggap bisa diedit ulang. Dunia digital membebaskan manusia dari beban fisik pena, kertas, dan uang kertas. Tapi pembebasan ini membawa harga yang tidak pernah dihitung. Otentisitas yang dulu lahir dari keterbatasan, dari kelangkaan, dari konsekuensi yang tak bisa diulang, kini digantikan oleh kemudahan yang membuat segala tindakan terasa ringan, dan karena itu kurang bermakna. Manusia menjadi lebih cepat, lebih praktis, tetapi juga lebih dangkal dalam menghayati setiap tindakannya sendiri. Literasi menjadi korban paling telak dari proses ini. Menulis dulu adalah kerja yang lahir dari pergumulan sendiri, dari proses berpikir yang lambat dan menyakitkan sebelum sebuah kalimat layak dituliskan di atas kertas. Sekarang menulis berubah menjadi tindakan menyalin. Satu klik memindahkan kalimat orang lain menjadi kalimat sendiri, tanpa jeda, tanpa rasa bersalah, tanpa proses berpikir yang seharusnya mendahului setiap kata. Plagiarisme bukan lagi penyimpangan, melainkan menjadi metode kerja yang dianggap wajar oleh generasi yang tumbuh dengan salin tempel sebagai naluri pertama. Imitasi menyusup lebih dalam dari sekadar mencuri kalimat. Gaya berpikir orang lain ditiru, struktur argumen orang lain dipakai ulang, bahkan cara marah dan cara mengkritik pun mengikuti pola yang viral di lini masa. Orang berhenti mencari suara sendiri karena suara orang lain selalu lebih mudah didapat dan lebih cepat diterima. Literasi yang seharusnya melahirkan pemikir mandiri, kini melahirkan penggemar yang pandai menyalin gaya idolanya. Mesin kecerdasan buatan menyempurnakan kehancuran ini. Tulisan kini bisa dihasilkan tanpa pernah melalui proses berpikir sama sekali. Esai, makalah, bahkan puisi keluar dalam hitungan detik. Lengkap dengan gaya yang meyakinkan, tapi kosong dari pergumulan batin penulisnya. Orang membaca tulisan yang terlihat cerdas, namun tidak lahir dari kecerdasan siapapun yang nyata. Literasi berubah menjadi pertunjukan kata tanpa substansi. Kefasihan tanpa pemikiran. Akibatnya, kemampuan membedakan pemikiran asli dari hasil tiruan ikut runtuh. Pembaca kehilangan kepekaan untuk mengenali suara yang otentik karena terlalu sering disuguhi suara yang diproduksi massal. Penulis kehilangan keberanian untuk salah karena selalu mudah menyalin yang sudah benar menurut orang lain. Pena yang dulu memaksa manusia berpikir sebelum menulis, kini diganti oleh mesin yang berpikir untuk manusia. Dan manusia tinggal menyalin hasilnya seolah itu miliknya sendiri. Refresh your mind.